Hai guys, Sekeping Nyaring kembali hadir dengan informasi yang akurat dan bermanfaat. Beberapa tahun silam, Sekeping Nyaring mengunjungi Tembok Besar Cina. Tembok ini adalah salah satu tembok terpanjang di dunia yang menyimpan banyak sejarah. Sejatinya, tembok Cina bukanlah tembok panjang lurus, melainkan tembok yang berasal dari kumpulan tembok besar yang melintasi 15 wilayah Tiongkok Utara. Menakjubkan dapat melihat langsung hasil karya agung tangan manusia ini. Namun, tahukah kalian, ada fakta-fakta miris di balik tembok megah ini. Tembok Cina ini dibangun oleh para budak, narapidana, petani, dan tahanan militer yang dipekerjakan secara paksa. Bekerja siang dan malam tanpa diberi upah. Tembok Besar Cina juga disebut sebagai kuburan terpanjang di dunia. Diperkirakan hampir 1 juta pekerja tewas selama proses pembangunannya. Selain dua fakta miris tersebut, ada fakta-fakta lain yang mengejutkan. Fakta pertama, pembangunan berlangsung selama 2000 tahun. Pembangunan tembok ini memakan waktu lebih dari 2000 tahun. Bagian pertama tembok dibangun pada awal abad ke-8 sebelum Masehi, dan sisanya menghabiskan waktu berabad-abad. Fakta kedua, tujuan awal sebagai menara pengawas. Pada awal pembangunannya, tembok ini hanya dijadikan sebagai menara pengawas dan barak tentara. Kaisar Shi Huangdi kemudian memiliki ide untuk menyatukan setiap menara pengawas dengan sambungan tembok yang membuatnya menjadi membentang panjang. Pembangunan tembok besar dan panjang ini bertujuan untuk menahan serangan bangsa Mongol Utara. Wilayah Tiongkok Selatan berhasil dipersatukan setelah peperangan panjang. Yang ketiga, dibangun oleh 6 dinasti berbeda. Dinasti penggagas pembangunan tembok besar Cina adalah dinasti Qin. Selanjutnya, beberapa dinasti, kerajaan, dan negara meneruskan pembangunan proyek ini. Tembok besar Cina baru selesai secara total oleh pemerintahan dinasti Qing pada tahun 1800 Masehi. Yang keempat, panjang tembok besar Cina adalah 8.851 km. Panjang keseluruhan tembok besar Cina adalah 5.500 mil atau 8.851 km. Ini hanyalah panjang temboknya saja. Seperti diketahui, tembok besar Cina tidak menjadi satu kesatuan utuh, melainkan dipisahkan oleh bukit, parit, dan sungai. Tembok ini adalah jaringan terputus yang dibangun oleh berbagai dinasti untuk melindungi batas utara Cina. Setelah melakukan penelitian selama 4 tahun, Biro Nasional Survei Tiongkok pada tahun 2019 mengumumkan jika panjang tembok besar Cina mencapai 21.196,18 km. Fakta kelima, titik tertinggi dan terluasnya adalah 9 meter. Tembok Cina memiliki tinggi dan lebar yang bervariasi. Pada area terlebarnya, tembok besar Cina mampu menampung 5 orang berkuda secara bersamaan atau 10 orang laki-laki berjalan berdampingan dengan nyaman tanpa bersempit-sempitan. Tinggi tembok ini bervariasi mulai dari 60 cm hingga lebih dari 9 meter. Setiap tahunnya, hampir 10 miliar wisatawan mengunjungi tembok ini untuk melihat kemegahannya. Keenam, memiliki banyak nama. Selama bertahun-tahun, tembok besar Cina telah banyak berganti nama. Antara lain Barrier, Fortress, Rampan, Porte Frontier, Dragon, dan lain-lain.
sampai pada akhir abad ke-19 mendapat nama resmi The Great Wall of China. Fakta ketujuh, lama tidak diketahui keberadaannya. Meskipun keberadaannya sudah hampir 2 milenium, tembok Cina tidak begitu saja dikenal keberadaannya. Seseorang penjelajah Portugis bernama Bento de Gois yang membuat tembok Cina mulai dikenal dunia. Untuk pertama kalinya, ia menginjakan kaki di tembok Cina dalam penjelajahannya dan kemudian membuat tembok ini mulai dikenal oleh dunia. Kedelapan, perekat tembok berasal dari tepung. Pada awalnya, material konstruksi pembangunan tembok Cina terdiri dari tanah, batu, dan kayu. Material yang masih sangat tradisional tersebut ternyata membuat proses pembangunan menjadi lebih lama. Setelah pemerintahan dinasti Ming, material konstruksi diganti menggunakan batu bata sehingga pembangunan tembok menjadi jauh lebih cepat. Tidak menggunakan teknologi modern apapun, material konstruksi diangkut secara manual menggunakan gerobak. Untuk merekatkan batu bata tersebut, digunakan pasta yang berasal dari tepung beras. Mitos yang tidak benar menjadi fakta yang kesembilan. Mitos mengatakan bahwa material yang digunakan sebagai pondasi bangunan terbuat dari tulang manusia. Dan hal itu ternyata tidak benar. Masa pembangunan tembok Cina yang memakan waktu lama tentu membuatnya dibangun dari beberapa masa pemerintahan yang berbeda. Dari waktu ke waktu, jenis material yang digunakan pun berbeda seiring dengan berkembangnya zaman. Dari mulai tanah, batu gunung, kayu, rerumputan campur pasir, hingga ranting-ranting pohon konifer. Yang ke-10, pembangunan berhenti setelah dinasti Ming. Pembangunan tembok resmi selesai ketika dinasti Ming digulingkan pada 1644. Sejak saat itu tidak ada pekerjaan lebih lanjut yang dilakukan. Hanya upaya-upaya pelestarian yang dilakukan untuk menjaga bangunan tembok agar tetap berdiri kokoh. Yang ke-11, banyak jalur untuk berkunjung. Mengunjungi tembok besar Cina bisa melalui banyak jalur. Setidaknya ada 5 jalur terkenal yang bisa digunakan, yaitu Juyongguan, Badaling, Mutianyu, Jinsanling, dan Simatai. Juyongguan adalah jalur paling dekat dengan Beijing. Sementara Badaling adalah jalur paling favorit karena terdapat museum dan tempat belanja. Jalur Mutianyu berada di pegunungan dan memiliki pemandangan yang indah. Jalur ini juga ramah terhadap anak-anak. Sedangkan Jinsanling dan Simatai terletak sangat jauh dari Beijing. Namun, kedua jalur ini akan memberikan tantangan tersendiri bagi para petualang sejati. Fakta terakhir adalah melewati 15 wilayah. Tembok besar Cina melintasi 15 wilayah yang ada di Tiongkok Utara, yaitu Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Mongolia Dalam, Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong, Henan, Shanxi, Shanxi, Gansu, Ningxia, Qinghai, dan Xianjing. Itulah fakta-fakta tentang tembok besar Cina yang belum banyak diketahui orang. Semoga bermanfaat. Demikian sekeping nyaring kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye.